Baik kakak-kakak, salam bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kakak Rismat, kakak Ansar. Kakak Yuli. Siap, dengar. Siap, kita mulai saja ya. Ya. Salam dan bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita mulai saja. Ya, sebelum lanjut, ini kesepakatan kita bersama. Itu menyalakan kamera, mematikan mikrofon, hadir seutuhnya ya kakak, hadir seutuhnya. Ini kehadiran ini diperlukan ya kakak. Ini nanti dihitung berapa kali tatap maya untuk kakak-kakak. Itu dicek kehadirannya, terus menghargai waktu bersama, mematikan fitur, memaksimalkan fitur chat, terus klik ini apa ya? Resound sebelum bertanya. Gangguan adalah hal yang biasa. Ya, lanjut. Ya. Tujuan dari sesi kita kali ini yaitu peserta dapat memahami 3 karakteristik utama kurikulum merdeka serta dengan prinsip pemikiran Ki Hajar Dewantara. Yang kedua, peserta mampu memahami pengembangan kurikulum PJOK. Terus yang ketiga, peserta mampu memahami penyusunan program PJOK yang berkualitas desain. Jadi ini adalah sesi kita kali ini tentang 3 tujuan ini di modul 1.5, yaitu tentang kurikulum merdeka. Yang ini yang tentang peserta mampu memahami penyusunan program PJOK yang berkualitas desain ini, yaitu ini peserta mampu penyusunan program PJOK yang berkualitas dengan backward design. Ini backward design di sini itu desain mundur adalah desain mundur atau sebuah pendekatan dalam merancang pembelajaran yang dimulai dari akhir terlebih dahulu. Ini tentang backward design. Terus artinya kita menentukan tujuan pembelajaran yang ingin dicapai siswa terlebih dahulu. Terus kemudian merancang aktivitas pembelajaran dan penilaian yang sesuai dengan untuk mencapai tujuan tersebut. Lanjut.
Ya, agenda kita sesi ini yaitu ada 3 ya kakak. Itu backward design, terus 2 pengembangan kurikulum PJOK, yang ketiga pemikiran Ki Hajar Dewantara dan kurikulum Merdeka. Ini 3 agenda ya kakak. Dan terkait dengan sesi kita hari ini itu backward design, pengembangan kurikulum PJOK, pemikiran Ki Hajar Dewantara dan kurikulum Merdeka. Ya, ini aktivitas 1 itu backward design dalam pengembangan kurikulum PJOK. Ini ada pertanyaan pemantik, kakak-kakak bisa lihat di layar ini kakak. Ini menurut Bapak Ibu dari skala 1 sampai 10 kira-kira berapa lama pemahaman Bapak Ibu tentang kurikulum PJOK? Ini pertanyaan pemantik ya kakak terkait dengan kurikulum kurikulum Merdeka. Itu menurut Bapak Ibu dari skala 1 sampai 10 kira-kira seberapa dalam pemahaman Bapak Ibu tentang kurikulum Merdeka? Bisa dijawab langsung atau tulis saja di kolom chat. Silakan kakak-kakak. Kak Ansar, Kak Rismat, Kak Yuli. Kak Yuli, Kak Rismat. Kak Ansar. Ini ada pertanyaan pemantik. Menurut Bapak Ibu dari skala 1 sampai 10 kira-kira seberapa dalam pemahaman Bapak Ibu tentang kurikulum PJOK? Kakak Rismat, bagaimana? Kakak Rahab, ini ada pertanyaan pemantik. Kakak Ansar, bagaimana Kakak Ansar? Kakak Rismat, Kakak Yuli. Ya, silakan Kakak Rismat. Kalau untuk menurut saya, pemahaman tentang
kurikulum PJOK dari skala 1 sampai 10, mungkin saya baru di angka 8. Terima kasih. Terima kasih Kakak Risman. Kakak Ansar bagaimana? Ya, saya buat penjelasan saya menyampaikan penjelasan saya terkait dengan skala 1 sampai 10, yaitu penilaian materi-materi yang memang tapi langsung aplikasi misalkan kita belajar dibuat terkait dengan model strategi gaya mengajar ya Kakak. Itu nanti akan langsung diimplementasikan, kemudian nanti ada model terkait dengan pembelajaran gerak, ya, itu juga tidak terkait dengan konsep saja, tetapi juga langsung diaplikasikan, langsung dipraktekkan. Nanti terakhir itu yang paling seru di modul 2.6 ya, terkait kalau tidak salah 2.6 pembelajaran education model SEM. Juga nanti kita akan belajar tentang sport education model SEM itu nanti kita ajar di modul 2.6 terkait dengan kurikulum merdeka nih. Terus kurikulum dari konsep keseluruhan kurikulum PJOK, kita harus melewati PKG secara pelan-pelan ya Kakak, secara bertahap, secara sistematik, dari awal sampai nanti di akhir. Memang rata-rata di 6 sampai 7. Itu skala dari 6 sampai 7. Terus kita lanjut. Ya, lanjut. Ini apa tujuan dari adanya pembelajaran PJOK di sekolah? Silakan kakak-kakak menjawab di kolom chat. Apa tujuannya pembelajaran PJOK di sekolah kita masing-masing? Silakan kakak bisa jawab langsung, bisa jawab di kolom chat. Silakan kakak-kakak. Kak Ansar, Kak Ayuli, Kak Risma. Silakan kakak. Bisa tulis di kolom chat.
Apa tujuan dari adanya pelajaran PJOK di sekolah? Menurut pandangan saya, tujuan dari pelajaran PJOK di sekolah itu bagaimana untuk mendukung atau mengembangkan anak secara keseluruhan melalui tingkatan jasmani, di mana bukan hanya untuk mengembangkan fisik saja, tapi mental juga sosial, bagaimana mengatur emosi dan kesehatan secara keseluruhan pada anak didik. Itu saja menurut saya, Kak. Ya, betul, Kak. Terus yang lain, jadi pendidikan pelajaran PJOK di sekolah kita itu dibutuhkan ya Kakak, terkait dengan kesehatan fisik, terus pengembangan kognitif, terus karakter, terus minat dan bakat. Jadi pendidikan olahraga dan kesehatan ini merupakan bagian integral dari proses pendidikan yang memiliki peran krusial dalam bentuk individual yang sehat, cerdas, dan berkarakter. Ya Kakak. Kita lanjut. Ya. Ini ya Kakak. Tadi tujuannya ini Kakak. Menurut capaian pembelajaran PJOK Kurikulum Merdeka 2024, pendidikan jasmani, kesehatan, olahraga PJOK bertujuan sebagai pembelajaran bagi peserta didik dalam satu mengembangkan, menerapkan, dan mengevaluasi atau keterampilan konsep strategi gerak yang akan menjadi disposisi untuk berpartisipasi dalam berbagai aktivitas jasmani dengan penuh kepercayaan diri, kompetensi, dan kreativitas. Yang kedua, ini capaian yang kedua yaitu membantu dan memberi dukungan mereka dalam memilih gaya hidup sehat dan aktif secara jasmani. Terus yang ketiga, membangun dan menerapkan keterampilan sosial dan emosional melalui konteks pembelajaran yang menekankan nilai-nilai fair play, kerja tim, dan inklusivitas. Terus yang keempat yaitu menanamkan apresiasi dan mengembangkan sikap positif untuk aktif secara jasmani sepanjang hayat sebagai upaya peningkatan keseluruhan kualitas hidup. Ya, ini tujuannya ya Kakak. Jadi di spesifik ini di kurikulum Merdeka khususnya di PJOK terkait dengan materi permainan bola besar, permainan yang cenderungnya adalah berkelompok. Sehingga di sana anak-anak juga ini yang tentang emosional ini ya Kakak. Anak-anak diberi wawasan bagaimana hidup secara bersosial melalui permainan bola besar, melalui olahraga secara berkelompok, sehingga nanti bisa menerapkan pada waktu kehidupan bermasyarakat bahwa kehidupan bersosial itu cukup kompleks, permasalahan termasuk kita juga bisa membangun dan menerapkan
pentingnya kalau materi permainan bola besar yang dilakukan secara kelompok, secara grup pastinya menuntut melatih anak juga untuk bisa mengontrol emosi, itu emosionalnya dengan baik. Terus keunggulan dan keuntungan PJOK itu dibandingkan dengan apa yang lain. Kemudian diupayakan juga bisa menerapkan dan menekan ini ya nilai-nilai fair play ya kakak. Kemudian kerja tim. Di sini kerja tim dan inklusivitas. Jadi memang karena manusia sebagai kelompok atau berkehidupan secara sosial. Ini yang tentang membangun dan menerapkan keterampilan sosial dan emosional di masyarakat atau berkelompok dalam permainan sepak bola. Terus lanjut. Yang slide berikut ini, mari berdiskusi sesuai pertanyaan pada slide berikutnya. Silakan tulis di kolom chat atau raise hand untuk menyampaikan pendapat Bapak Ibu. Ini adalah pertanyaan lagi ya kakak. Ini kakak ada pertanyaan pemantik lagi. Terlepas dari kurikulum apapun, apakah selama ini Bapak Ibu sudah memahami dengan baik tujuan mata pelajaran dan menjadikannya sebagai acuan? Ya, kakak-kakak bisa tulis di kolom chat atau bisa klik raise hand untuk menjawab pertanyaan tersebut. Silakan kakak. Kakak Ansar, kakak Yuli, kakak Rismat, silakan. Kakak Yuli. Kakak Ansar, silakan. Kakak Yuli. Karismat. Silakan jawab pertanyaan, yaitu terlepas dari kurikulum Merdeka apapun, apakah selama ini Bapak Ibu sudah memahami dengan baik tujuan mata pelajaran dan menjadinya sebagai acuan? Silakan kakak.
Kak Yuli bagaimana? Kak Ansar? Kak Rismat? Bisa tulis di kolom chat atau jawab langsung. Tidak ada kakak? Kalau tidak ada, ini memang banyak sekali adanya kurikulum merdeka ini kita bisa memilih yang sesuai dengan karakteristik di sekolah ya kakak. Di sekolah materi yang ada di PJOK tidak semuanya yang ada di kurikulum bisa disampaikan sudah tidak apa-apa. Kurikulum merdeka ini seharusnya membuat mereka para guru dan tentu bahkan kita pun sebenarnya boleh memilih salah satu materi PJOK. Misalkan permainan bola besar, bola besar, nanti kaitannya dengan sport education model SEM. Itu juga promonya cukup panjang, programnya cukup panjang ya kakak. Dari belajar keterampilan basic learning terlebih dahulu, kemudian konsep terkait dengan peraturan permainannya, yang kemudian menyelenggarakan pertandingannya. Terus kalau kita mengacu pada desainnya, nanti kita sampaikan di pertemuan berikutnya ya kakak tentang sport education SEM. Kalau tidak ada, kita lanjut lagi. Ini ada pertanyaan lagi ya kakak. Dalam konteks kurikulum merdeka, apakah tujuan-tujuan ini bisa dicapai kakak? Silakan kakak. Dalam konteks kurikulum merdeka, apakah tujuan-tujuan ini bisa dicapai? Silakan kakak, bisa jawab langsung di kolom chat, bisa silakan kakak Ansar. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dalam konteks kurikulum merdeka, apakah tujuan-tujuan ini bisa dicapai? Kalau menurut saya pribadi, ya, itu bisa dicapai karena kurikulum merdeka ini sepengetahuan saya sedikit, ya, di mana anak-anak atau peserta didik itu diberi kebebasan dalam arti yang terkontrol. Artinya dalam kebebasan ini contoh misalkan dalam pembelajaran bola voli, terdahulu itu kalau Tom ambil nilai misalnya terkadang Tom egois bahwa yang diperhatikan sebentar itu adalah passing atas, padahal dari semua siswa itu tidak bisa melakukan
passing atas misalnya, tapi ada yang bisa passing bawah dan lain sebagainya. Nah, di kurikulum Merdeka ini diberi siswa Ya, memilih. untuk memilih. Dalam umpamanya si A bagus di passing atas, si B bagus di passing bawah, ya seperti itu menurut saya. Terima kasih. Ya, baik Kakak. Ya, jawabannya tepat sekali ya Kakak. Jadi kurikulum Merdeka ini artinya bukan menuntut peserta ini ya Kakak, tetapi pesertanya memilih permainan apa saja yang mereka mainkan ya Kakak. Ada lagi Kakak selain Kakak Ansar? Kalau tidak ada lagi, kita lanjut. Ya, ini terkait dengan memahami tujuan umum penting sebagai acuan untuk memahami muara akhir pembelajaran. Untuk mencapai tujuan umum ini, pemerintah sudah menurunkannya ke dalam CP dan mempersiapkan guru atau satuan pendidikan untuk menurunkan lagi ke dalam TP. Ya ini ya Kakak, ini merancang CP ke TP, terus merancang lagi ke asesmen awal. Ini tentang tujuan umum ya Kakak. Nah, ini ada pertanyaan lagi ya Kakak terkait dengan bagaimana memastikan agar pengajaran yang kita lakukan benar-benar menyasar tujuan pembelajaran. Karena seringkali pengajaran langsung fokus pada materi atau aktivitas apa yang harus kita lakukan, harus dilakukan murid. Jadi ini ada pertanyaan lagi ya, pertanyaan pemantik, bagaimana memastikan agar pengajaran yang kita lakukan benar-benar menyasar ke tujuan pembelajaran. Silakan Kakak. Kakak Rahab, Kakak Ansar dan Kakak Rismat. Silakan Kakak Rismat. Silakan Kakak.
Silakan Kak Kansar. Oh, terima kasih banyak ya. Ya, Eh, sebenarnya saya agak-agak eh, apa nama bagaimana memastikan agar pengajaran yang kita lakukan itu benar-benar menyasar tujuan pembelajaran. Ah, ya, nah, tentunya terlebih dahulu kalau menurut saya adalah kesiapan tentang sarana dan prasarana. Nah, itu yang utama. ya Kak. Terus yang kedua, kalau menurut saya adalah apakah guru itu menguasai materinya. Gitu. Nah, itu menurut saya. Ya, sekian dan terima kasih. Ya, terima kasih Kak Kansar. Kakak Rahab bagaimana? Jadi pembelajaran yang bagaimana memastikan agar pengajaran yang kita lakukan benar-benar menyasar tujuan pembelajaran. Jadi pembelajaran yang menyasar tujuan pembelajaran berarti setiap aktivitas belajar yang dilakukan dirancang dengan sangat spesifik untuk mencapai hasil belajar yang telah ditetapkan sebelumnya. Contoh yaitu materi, metode, dan kita harus menyiapkan materinya, metodenya, ya seperti Kakak Ansar menyampaikan tadi, dan penilaian yang digunakan dalam proses pembelajaran diarahkan untuk membantu peserta didik mencapai kompetensi yang diharapkan. Ya, begitu ya Kak Ansar. Terima kasih. Ya. Kita lanjut. Nah, ini yang slide berikut ini ya Kakak, itu tentang proses backward design dalam pengembangan kurikulum secara umum melalui 3 tahap di bawah ini. Ini ada 3 tahap ini. Yang pertama yaitu mengidentifikasi capaian pembelajaran, terus yang kedua menentukan metode penilaian, yang ketiga merencanakan pengalaman belajar dan strategi pembelajaran. Nah, di sini pesan kata kunci yaitu backward design merupakan proses sistematis yang memastikan kesesuaian kurikulum dengan capaian pembelajaran yang diinginkan. Backward design juga pada akhirnya membantu guru menyelaraskan antara tujuan, langkah pembelajaran dan penilaian. Ya, seperti tadi ya Kakak. Saya sampaikan tadi.
Kita lanjut di aktivitas kedua, yaitu menyusun program PJOK. Menyusun program PJOK di sini kurikulum berbasis standar. Jadi menyusun program PJOK yang pertama itu kurikulum berbasis standar, manakah yang benar definisi di bawah ini? Kurikulum merupakan seperangkat aktivitas untuk menguasai keterampilan. Terus yang kedua, ini nanti kakak memilih ya kakak, itu manakah yang benar definisi di bawah ini. Jadi yang pertama, kurikulum merupakan seperangkat aktivitas untuk menguasai keterampilan. Yang kedua, buku teks peserta didik dapat dikatakan adalah suatu kurikulum. Terus yang ketiga, kurikulum adalah suatu standar untuk mengetahui apa yang peserta didik harus pelajari meliputi keterampilan, pengetahuan, dan sikap. Jadi ini ada 3 ya kakak untuk memilih yang cara menyusun pembelajaran PJOK. Jadi yang ketiga di sini yang tepat untuk menyusun pembelajaran PJOK yaitu kurikulum adalah suatu standar untuk mengetahui apa yang peserta didik harus pelajari meliputi keterampilan, pengetahuan, dan sikap. Ini ya kakak, yang ketiga ini ya kakak. Yang pertama dan kedua dia tidak masuk di pembelajaran PJOK. Yang masuk cuma yang ketiga ini. Next. Nah, di sini ada komponen kurikulum. Komponen kurikulum pada satuan pendidikan, pelaksanaan kurikulum merdeka. Nah, di sini pelaksanaan kurikulum merdeka di sini ada 5, yaitu struktur kurikulum, terus capaian pembelajaran, terus pembelajaran dan asesmen, keempat menggunakan perangkat ajar, terus yang kelima kurikulum satuan pendidikan. Komponen kurikulum satuan pendidikan dikembangkan dan digunakan di satuan pendidikan terdiri dari karakteristik satuan pendidikan, visi, misi, dan tujuan satuan pendidikan, pengorganisasian pembelajaran, dan perencanaan pembelajaran. Di sini kita lanjut mengapa kurikulum operasional berbeda antar suatu satuan pendidikan. Saya ulang sekali lagi, mengapa kurikulum operasional berbeda antar satuan pendidikan. Agar bermakna, kurikulum operasional satuan pendidikan dikembangkan sesuai dengan konteks dan kebutuhan peserta didik dan satuan pendidikan. Ini bisa menjadi kabar gembira Bapak Ibu, dapat menyusun program yang relevan dan kultur gerak di mana peserta didik tinggal. Terus lanjut. Di sini kakak-kakak bisa menceritakan pengalaman kakak untuk menyusun kurikulum PJOK.
Nanti kakak-kakak berbagi cerita dengan kakak-kakak yang lain terkait dengan menyusun kurikulum PJOK. Silakan kakak-kakak. Kak Rahab, silakan. Kak Ansar. Silakan kakak. Kakak Ansar, boleh cerita pengalaman kakak untuk menyusun kurikulum PJOK? Kakak Rahab, kakak Yuli. Kakak, silakan kakak. Tidak ada? Ini ada pertanyaan lagi ya kakak. Ada berapa pertanyaan ini? Ada 2, ada 3 pertanyaan ya kakak. Jadi pertanyaan yang pertama, bagaimana Bapak Ibu selama ini merancang program PJOK sebagai bagian dari pengembangan kurikulum mata pelajaran PJOK? Tadi kakak Ansar sudah jawab ya kakak Ansar. Terus yang kedua, apa saja selama ini Bapak dan Ibu anggap menjadi suatu yang bernilai untuk dipelajari murid di kelas PJOK? Ini pertanyaan ya Karisma, ada 3 pertanyaan. Yang pertama tadi, bagaimana Bapak Ibu selama ini merancang program PJOK sebagai bagian dari pengembangan kurikulum mata pelajaran PJOK. Silakan kakak. Silakan. Kakak Ansar, kakak Yuli, kakak Risma, kakak Rahab.
Silakan Kak Kansa, Kak Rahab. Kak Ansar bagaimana? Kak Rismat? Kak Yuli? Kak Rahab? Bagaimana Bapak Ibu selama ini merancang program PJOK sebagai bagian dari pengembangan kurikulum mata pelajaran? Kak Ansar? Kak Rahab? Kak Rismat? Jadi bagaimana di sini saya jelaskan saja, yaitu sejak diterapkan kurikulum Merdeka, saya merancang, kalau di sekolah saya itu merancang program PJOK dengan lebih fleksibel dan berpusat pada siswa. Saya memberikan kesempatan kepada siswa untuk memilih jenis olahraga yang mereka minati dan memberikan ruang bagi mereka untuk mengembangkan proyek-proyek yang berkaitan dengan kesehatan dan kebugaran. Itu yang Kakak Ansar jawab tadi ya Kakak, yang nomor 1 itu Kakak Ansar sudah jawab. Terus yang kedua ini, pertanyaan kedua, apa saja yang selama ini Bapak dan Ibu anggap menjadi sesuatu yang bernilai untuk dipelajari murid di kelas PJOK? Apa saja ya Kakak? Silakan Kakak. Kakak Rismat? Kakak Ansar?
Di sini ada apa saja yang selama ini Bapak Ibu anggap menjadi sesuatu yang bernilai untuk dipelajari murid di kelas PJOK. Ya, di sini selain keterampilan fisik, PJOK juga ya Kakak, PJOK juga menjadi wadah untuk menanamkan nilai-nilai karakter seperti sportivitas, kejujuran, tanggung jawab. Melalui kompetisi yang sehat, siswa belajar menerima kemenangan dan kekalahan dengan lapang dada. Hal ini membentuk karakter mereka menjadi lebih tangguh dan rendah hati. Ya, ini ya Kakak. Lanjut pertanyaan yang ketiga. Pertanyaan ketiga, bagaimana Bapak Ibu akan mengintegrasikan itu semua ke dalam proses pengembangan kurikulum mata pelajaran PJOK yang sekarang berlaku? Silakan Kakak. Bisa Kakak? Kak Rahab? Kita lanjut saja. Yang berikut ada 6 faktor. Ada 6 faktor yang mempengaruhi pengembangan program PJOK, yaitu 1, kebutuhan dan karakteristik peserta didik. Yang kedua, konteks masyarakat. Yang ketiga, waktu. Yang keempat, cakupan dan yang keempat, lokasi jam pelajaran. Terus yang kelima, cakupan dan tahapan. Yang keenam, teknologi. Kita lanjut yang aktivitas ketiga, yaitu karakteristik utama kurikulum merdeka dan artikulasi Ki Hajar Dewantara dalam pendidikan nasional. Di sini menurut Bapak Ibu, kata kunci apa yang berulang kali kita telah bahas dalam mengembangkan kurikulum PJOK? Ya, di sini apa yang telah kita bahas merupakan karakteristik kurikulum merdeka, yakni 1, fokus pada materi esensial, muatan yang paling diperlukan untuk mengembangkan kompetensi dan karakter peserta didik. Yang berikut yaitu pengembangan kompetensi dalam karakter
pengembangan kompetensi sosial, emosional, dan moral peserta didik. Yang ketiga itu fleksibilitas pembelajaran. Kurikulum dapat disesuaikan dengan kebutuhan pengembangan kompetensi peserta didik, karakteristik satuan pendidikan, dan konteks lingkungan sosial budaya setempat. Kemudian ya, ini ya Kakak. Ini mari kita diskusikan pemikiran Ki Hajar Dewantara secara lebih jauh dan mengaitkannya dengan karakteristik kurikulum merdeka. Ya. Ini ya Kakak, tadi kita sudah bahas dari awal sampai akhir yaitu tentang kurikulum merdeka. Ini Ki Hajar menggaris bawahi bahwa maksud pendidikan adalah menuntut segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik secara manusia maupun secara anggota masyarakat. Oleh sebab itu, pendidikan hanya dapat menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar dapat memperbaiki lakunya, bukan dasarnya, terus hidup dan tumbuhnya kekuatan kodrat anaknya. Pada akhir sesi kita hari ini, kakak-kakak, peserta dapat memahami 3 karakteristik utama kurikulum merdeka serta keterkaitannya dengan prinsip pemikiran Ki Hajar Dewantara. Kedua, peserta mampu memahami, mengembangkan kurikulum PJOK. Yang ketiga, peserta mampu memahami penyusunan program PJOK yang berkualitas dengan backward design. Ya, itu ya Kakak sesi kita kali ini. Ya, ini sampai di sini saja ini pertemuan kita terkait dengan modul 1.5 kekuatan pemahaman tentang kurikulum merdeka. Ya, kakak-kakak, sebelum saya menutup, kendala-kendala apa yang kakak kerjakan selama kakak kerjakan tugas di modul 1.1 sampai 1.4? Nanti kakak bisa sampaikan, karena ada yang modul 1.1 sudah buat, terus 2 tidak buat, habis maksudnya ulang ke modul, akhirnya modul 1.3 tidak bisa buat lagi tugas-tugas itu. Nanti tolong ya kakak-kakak supaya tugas-tugas itu harus diselesaikan. Apakah kakak-kakak tugas kakak-kakak sudah selesai? Sudah selesai buat? Maaf, Fasil. Ya.
Silakan Kakak Rahab. Pertama saya mohon maaf, mohon perminta maaf dari saya. Ya, Ya, mungkin ini malam saya kurang ini barang jaringan lewat HP, makanya saya kurang apa tampilan soal dengan apa-apa teh pertanyaan tadi kurang aktif. siap Kakak. Mungkin Eh, hujan lagi. karena lewat di laptop tidak bisa pun. Terus Siap. yang kedua masalah masalah kendala yang ini mungkin saya pertama saya tidak mengikuti dari awal itu. Hanya di modul 1.1 itu saya eh, belum terlalu ini belum belum mengerjakan itu semua. Ya. Nanti Kakak bisa Ya, yang saya eh, ya Kakak silakan. maksudnya itu modul 1.1 dan itu apa semua modul kan bisa kerjakan satu kali atau dia berkesinambungan? Maksudnya kerja satu dulu baru dia kasih Ya, satu kerja tuntas satu dulu, lanjut satu lagi. terus dia tuntas dulu baru kerja modul berikut. Kalau ini modul macam 1.1 belum kerja, sudah lompat modul 2, nanti modul 1 sana dia terkunci Kakak. Ada berapa Ya, kakak yang terkendala begitu. seperti itu. Bukan cuma dong kakak yang pertama yang saya ikut pertama sekali yang untuk PKG PJK gelombang 2 itu saya kendalanya di tugas itu lagi kakak terkait dengan tugas ya modul 1 tuh saya sudah kerja soal nomor 1, nomor 2 belum kerja saya sudah kirim. Jadi akhirnya saya kembali ulang tidak bisa lagi dia terkunci. Gitu kendalanya begitu. Jadi nanti kakak admin atau kakak Fasil sudah buka kuncinya baru bisa kerja ulang tugas-tugas yang belum selesai itu kakak. Oh, Ya ya. nanti Terima kasih kakak atas ya nanti informasi. kakak coba buka ulang tugas-tugas yang dari awal itu kalau masih bisa ya bisa kerja. Oh, siap. Ya Kasih kakak. Kakak Fasil. Ya. Ya, sampai situ dulu ya kakak. Nanti kita lanjut besok apa materi yang 1.6. Ya, sebelum Oh, siap. mengakhiri, kita foto bersama dulu kakak. Kak Ishak, Kak Rismat, kamera. 1, 2, 3. Oke, kasih. Kong, Katakan si ujian.